Selamat datang Kak Ifat di sosial eksperimen kita. Terima kasih. Berjudul Ketika Berjumpa di Sini. Oke. Ini adalah serangkaian experience dari film kita ketika berhenti di sini. Oke. Film yang menceritakan tentang kehilangan, kesempatan kedua, dan juga pertemuan. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, Kak Ivan boleh perkenalkan diri dulu. Iya. Saya Ivan Seventeen. Saya vokalis band yang udah gak ada bandnya. Kalau ngomongin kehilangan, Kak, Ya. apa arti kehilangan buat Kakak? Aku udah banyak banget ngerasain kehilangan soalnya. Jadi kalau dibilang arti kehilangan apa ya? Mungkin beberapa orang kehilangan itu mungkin beberapa orang kehilangan itu semacam gemercik yang nggak enak dalam kehidupan, mungkin ya. Tapi kalau buatku itu kehilangan tuh itu udah jadi bagian dalam hidupku, gitu. Jadi kehilangan menurutku ya hidupku penuh dengan itu gitu. Kata kehilangan menurut aku juga melekat dengan kata memori dan rasa rindu. Ya. Kalau ngomongin soal memori dan rasa rindu, momen apa sih yang paling melekat di kepala Kakak sampai sekarang bersama sahabat-sahabat Kakak yang selalu Udah dingin nih tanganku nih. yang selalu bersama Kakak bertahun-tahun berkarya? Oh banyak lah, banyak banget ya. Tuh kan. Banyak sih. Banyak. Karena kita udah sama-sama tuh dari tahun 2006. Sampai 2008 kemarin ya. Sekitar aku resmi masuk Seventeen itu 6 November 2006. Iya. Jadi 12 tahun lebih sebulan. Jadi banyak pasti. Memorinya banyak banget. Susah-susahnya gitu, bikin demonya banyak. Jadi anak Seventeen itu kan anak Jogja kan, band yang berbasis di Jogja. Aku ingat banget pertama kali kita, sebenarnya anak Seventeen udah pernah rekaman 2 album sebelumnya gitu, cuman yang barengan sama aku itu tahun 2008. Itu pertama kali kita pengen ngerjain album, kita waktu itu ditempatin sama produser kita, base campnya di Bekasi waktu itu. Nah, momen-momen yang lucu menurutku menarik gitu ya. Salah satunya adalah kita itu kalau di Jogja itu suasana kotanya itu beda sama Jakarta. Jogja itu tenang, nyaman, kemana-mana dekat, nggak ada macet gitu. Sedangkan waktu itu kita harus promo, kita harus keliling Jakarta. Jadi kita berangkat dari Bekasi itu, kita selalu bekal. Jadi bekal roti, bekal teh botol gitu-gitu. Ya mungkin ya kalau diceritain sih sebenarnya biasa aja, cuman kalau menurutku waktu itu lucu aja gitu. Pada saat orang yang udah nggak muda lagi, tapi setiap mau naik mobil ribut harus ke minimart buat beli bekal gitu. Karena saking kita tahu, kita norak sama Jakarta waktu yang macet, yang lama di jalan gitu. Berasanya gini, setiap hari itu berasanya kayak mau keluar kota gitu kalau buat kita ya. Dan itu selalu memusingkan lah buat kita gitu. Ya itu salah satu yang lucu menurutku. Lucu pada saat kita orang Jogja yang harus menghadapi besarnya kota Jakarta waktu itu. Nggak mudah kan Kak, tiba-tiba diambil secara tiba-tiba gitu. Bagaimana cara Kakak menghadapi kehilangan itu sampai Kakak bisa sekuat sekarang? Aku nggak tahu juga sih. Jadi waktu itu tuh aku pernah membayangkan begini. Kalau salah satu anak Seventeen aja waktu itu
siapalah misalnya basisnya lah Bani gitu, Mas Bani gitu, almarhum Bani. Itu waktu itu meninggal aja aku tahu aku akan sedih banget gitu. Tapi waktu itu kan sekaligus semuanya gitu. Jadi aku hampir gak habis pikir itu gimana cara, how could I handle this situation gitu. Gimana ya caranya ya, gimana ya gitu. Nah cuman kayaknya tuh waktu itu ya, kayaknya tuh Allah tuh kayak ngasih aku kesempatan untuk pelan-pelan ngerasain kangennya tuh satu-satu gitu. Jadi gini, jadi ada gitarisnya Seventeen namanya Herman. Herman itu tempat aku nanya, apapun itu aku nanya gitu. Sering banget kejadian di mana aku tuh nelpon Herman. Begitu aku telepon, tiba-tiba, oh iya, udah nggak ada, gitu. Jadi di alam bawah sadarku itu, aku tuh diberikan apa ya? Kayak diberikan keyakinan bahwa anak-anak tuh masih ada, tapi satu-satu hilang. Gitu. Jadi nggak sekaligus. Karena aku tahu kalau sekaligus itu pasti akan apa ya, akan susah banget. Salah satu contoh begini deh, waktu itu pas mencari korban waktu itu, cari anak-anak ya yang udah nggak ada gitu, cari mayatnya. Itu tuh maghrib aku ingat banget. Terus hujan, sebelah kiriku pantai, sebelah kanannya tebing gitu tuh. Aku tuh berdoa sama Allah begini, ya Allah jangan sampai aku gila dong gitu. Jangan sampai aku gila dong gitu. Karena aku tahu ini terlalu berat buatku. Gitu. Ini terlalu berat buatku gitu. Aku nggak bisa mikir gimana cara manusia normal menghadapi ini. Aku nggak bisa mikir. Gitu. Jadi itu yang kalau dijelasin tapi prosesnya panjang ya, panjang banget. Perasaannya susah. Ini. Aduh. Ini. Salah satu memori kakak yang tadi kakak jelasin adalah beli makanan, merinding. mencari bekal, dan ikan dabu-dabu adalah salah satu yang ada di dalam memori manis itu. Iya. Jadi kalau almarhum Mas Andi dan almarhum Mas Bani itu orang Jogja. Orang Jogja itu tipikalinya orangnya nerimo. Aku tak mangan opo wae, sing penting warak. Mangan bakwan nih ora apa-apa. Itu Jogja. Jadi dia nggak punya spesifikasi makanan kesukaan enggak. Sing penting mangan wes alhamdulillah. Nah kalau Mas Herman dia itu aslinya, walaupun saya main di Jogja, cuma aslinya tuh Ternate, Tidore, Maluku Utara. Dia senang banget sama ikan, senang banget. Sering banget kalau manggung ketemu ikan, sering banget. Nah karena saking cintanya Herman sama dabu-dabu, salah satunya adalah ikan dabu-dabu ya. Dabu-dabu, kalau menurutku yang paling cinta itu semua anak Seventeen jadi cinta sama dabu-dabu. Gitu. Dan aku ingat banget sebelum kita manggung terakhir di Tanjung Lesung itu, panitianya nyediain ikan dabu-dabu gitu. Dan semuanya makan. Dan aku ingat makannya tuh karena ini dabu-dabu ya, jadi makannya tuh lahap banget sampai pada nambah. Jadi di meja itu sampai road manajerku waktu itu yang almarhum juga itu juga ikutan makan, padahal dia jarang banget ikut makan. Dan dia nambah juga. Satu-satunya orang yang nggak makan di meja itu cuma aku nggak tahu kenapa. Jadi aku nggak ngerasa pengen makan waktu itu. Cuman ngerasa pengen ngeliatin anak-anak makan. Jadi while semua lagi pada dinner, aku cuma ngeliatin betapa nikmatnya mereka makan gitu. Ya makannya ikan dabu-dabu ini enak nih. Aduh. Terus gimana kak kalau nyanyiin lagunya tapi mereka udah nggak ada? Aku tuh sering berasa
sering berasa diliatin sebenarnya kalau manggung sampai sekarang. Sering berasa kan sampai sekarang aku juga nggak pernah berpikir untuk menjadi seorang solois gitu ya. Kayak udah berat nih. Kayak misalnya kayak Afgan Vidi gitu kan. That's not so me gitu. Aku nih vokalis band, aku harus punya teman di atas panggung gitu. Cuman keadaan aja memaksa buat aku sendiri gitu. Akhirnya aku cari additional. Nah, additional itu kebetulan aku cari yang mirip. Jadi yang mirip secara look ya, dan bentuknya tuh mirip-mirip gitu. Jadi kadang-kadang additional gitarisku sekarang mirip sama almarhum Herman, mukanya, brewoknya gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku ngerasa aku lagi diliatin di atas panggung, kadang-kadang aku deketin Andrinya terus aku peluk Andrinya gitu. Yang additional sekarang aku peluk gitu karena gue kangen banget sama. Tapi ya maksudku bukan berarti mau bersikap drama di atas panggung, enggak. Cuman mungkin ini salah satu caraku untuk mengatasi kerinduan kali ya. Walaupun aku juga nggak ngomong di atas panggung kayak ini mirip, enggak gitu. Cuma itu salah satu caraku mengatasi ketakutanku di atas panggung gitu. Karena I was born to be a musician, aku tahu itu gitu. Aku tahu aku dilahirkan memang untuk menjadi seorang musisi gitu, menghibur orang dengan cara bernyanyi gitu. Cuman memang ada satu momen di mana panggung itu jadi hal yang sangat menakutkan buatku gitu. Panggung itu tuh tempat di mana aku kehilangan saudara-saudaraku gitu. Jadi ada masa di mana aku sangat takut melihat panggung, sangat takut gitu. Waktu itu musisi-musisi Jogja pernah ngadain tribute to Seventeen. Terus aku memaksa buat datang. Terus aku pingsan karena padahal udah diberani-beraniin gitu, kayak berani gitu, masa gue udah gede trauma, malu banget lo, kayak udah tua lo, udah gede gitu, kayak anak band takut lo sama panggung gitu. Jadi aku paksa. Ternyata trauma terhadap kehilangan itu tuh bukan cuma penyakit secara mental, tapi sampai ke fisik gitu. Jadi kayak pengaruh lah terhadap fisikku, pengaruh gitu ya, sampai sakit, susah nafas gitu. Terus banyak hal gitu. Jadi ternyata trauma itu fisik ya mainannya ya gitu. Jadi akhirnya aku pingsan. Nah, oleh karena itu aku memang cari additional yang memang secara bentuknya mirip sama para almarhum, biar aku ngerasa nyaman di atas panggung gitu. Tadi kakak udah cerita soal gimana kakak melihat mereka makan ikan dabu-dabu dengan lahapnya. Dan dia juga, mereka selalu menjadi tempat kakak untuk cerita. Iya. Terus sampai kakak kalau di panggung itu rindu banget rasanya. Kalau waktu bisa diputar lagi kan. Iya. Dan pada saat itu kakak tahu kalau kakak akan kehilangan mereka. Wah, oke. Kakak mau ngelakuin apa? Nggak usah manggung. Ya, job itu nggak usah diterima deh. Jauh-jauh lah dari Tanjung Lesung itu, jauh-jauh lah pokoknya. Iyalah, pasti. Gimana ya? Aku kan punya beberapa teman-teman komedian gitu.
yang mungkin cara mereka menghiburku itu dengan cara ngeledekin. Kok teman-teman komedian gitu kan, cara ngehiburnya dengan cara ngeledekin gitu. Kadang-kadang dia ngeledekin gini, lagi naik daun loh, waktu kejadian itu followers makin banyak tuh gitu. Rasanya tuh aku pengen ngomong gini, cuman aku tahu mereka maksudnya bercanda, aku tahu, cuman rasanya aku ngomong gue gak butuh semua perhatian ini kok gitu. Gue cuma pengen kalau aja sahabat-sahabat gue, saudara-saudara gue bisa balik gitu, itu akan jauh lebih menyenangkan buat gue gitu. Jadi ya kalau waktu bisa diputar pasti nggak usah manggung lah di tempat itu gitu, biar semuanya masih baik-baik saja. Apa ini? Boleh kakak buka dulu Boleh? kotaknya? Iya. Oke. Di situ ada kacamata. Oke. Dan kacamatanya akan aku kasih ilusi. Ilusinya adalah ketika kakak pakai kacamata itu, kakak bisa dapat kesempatan kedua untuk melihat saudara-saudara kakak sekali lagi. Sesi? Mereka akan ada di hadapan kakak, tersenyum karena melihat di depannya ada ikan dabu-dabu. Aku kasih ilusinya seperti itu, jadi aku mau kakak membayangkan kalau kakak pakai kacamatanya, di depan kakak akan muncul saudara-saudara kakak. Oke. Ngeliatin kakak dan tersenyum ke kakak. Boleh dipakai kacamatanya. Bentar. Biar kalau ada jelas. Oke. Di depan situ ada saudara-saudara kakak. Terus dia nanya, "Van, apa kabar? Apa yang mau kakak ceritakan ke mereka?" Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan. Nggak bisa ngomong sih aku. Turun ketika dunia saling membantu, lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Nggak bisa ngomong sih. Pasti nggak bisa ngomong. Kau memang manusia, tak kasat rasa. Aku kemarin tuh ke Aku yang mengemban. ke kuburannya anak-anak ziarah. Ya, aku cerita gitu. Dunia ada corona sob. Gitu. Gue susah banget gitu waktu itu lagi manggung gitu, corona. Dan mereka nggak sempat ngalamin. Cuman kalau ada di depanku sih, nggak bisa ngomong sih pasti gue peluk sih. Terus ngomong kalau kangen banget ya, pastinya kangen banget. Sampai sekarang
Aku nggak tahu mau nyanyi lagu kayak apa, mau ngeband musiknya kayak apa. Aku nggak tahu Kau dan aku mau rekaman lagi atau enggak. membasuh hati Aku pengen cerita kalau mungkin akhirnya tak aku tuh kangen bermusik gitu, kangen mengeluarkan karya, tapi aku nggak tahu musiknya mau digimanain, mau kayak apa gitu, karena para mereka udah nggak ada. Jadi aku nggak tahu jati diriku sebagai musisi itu sebenarnya kemana, karena mereka udah nggak ada. Faktanya sampai saat ini tuh semua kehidupanku yang berada di musik itu dibentuk oleh mereka. Jadi mau ngomong nggak usah pergi ya, udah pergi. Mau ngomong nggak usah pergi ya. Sebelum kakak buka kacamatanya, mau ada kata terakhir yang mau kakak sampaikan ke mereka? Wah, jadi nggak pengen lepas kacamatanya aku. Sebenarnya karena memakai kacamata ini aku bisa ngeliat anak 17 lagi. Ini pasti gak akan pernah aku lepas nih. Wah, jadi berat nih mau ngelepasnya nih. Enggak sih, nggak ada yang bisa aku ngomong nggak bisa sih. Kakak boleh lepas kacamatanya. Oke. Di luar sana banyak banget yang mengalami hal yang kakak alami juga, dan terinspirasi dari cerita kakak. Apa yang mau kakak sampaikan ke mereka yang sedang mengalami apa yang kakak alami sekarang? Ini sebenarnya pelajaran yang menyembuhkanku. Tapi aku pun masih belajar. Jadi pelajaran yang menyembuhkanku dari sakitnya kehilangan. Tapi aku pun masih belajar. Banyak banget, benar kata Prilly, sampai sekarang tuh DM ku masih banyak banget orang-orang yang kehilangan terus nanya gitu, gimana cara nyembuhinnya, gimana cara resepnya gitu. Yang aku tahu pasti sih, kita kehilangan mungkin karena kita udah nggak bisa ngelihat wujudnya, kita udah nggak bisa ngerasain lagi fisiknya. Tapi sebenarnya mereka masih ada. Semua yang udah nggak ada di dunia ini itu sebenarnya masih ada.
bukannya hilang, enggak, masih ada. Cuma ada di dunia lain. Enggak usah sedih-sedih banget, karena kita juga pasti akan ada di dunia itu. Selama kita masih ada di dunia yang sekarang, buat teman-teman semua nih, daripada waktunya dihabiskan untuk bersedih, akan jauh lebih baik kalau waktunya dipakai untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Jadi sedih boleh, tapi jangan terlalu bersedih. Tuh. Terima kasih banyak Kak Ivan udah mau berbagi dan Terima jadi kasih. bagian dari sosial eksperimen ini. Ya, Thank you so much for being a part of this journey. sukses. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun. Ketika dunia saling membantu, lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara?